Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah dan Allah Subhanahu wa taala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyati anna Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku bi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin ngurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang mana pada pagi hari Rabu ini tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2021, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 11. Qala al-Malik rahimahullah al-wasiyatu bil yatimati minal banat. Lanjut ayat surat An-Nisa yang diberi tema judul oleh mufassir kita ini wasiat bil yatimat. Al-wasiyah itu pesan Allah Ta'ala, pesan berbuat baik. Allah Ta'ala berpesan berbuat baik kepada anak-anak yatim, khususnya perempuan ini, perempuan yatim, anak-anak perempuan yatim. Al-wasiyatu bil yatimati minal banat, itu wasiat, maksudnya Allah pesan berbuat baik khusus kepada yatim perempuan. Summan taqalatis suratul karimah, kemudian intaqalat berpindah, melanjutkan surat Al-Karimah, melanjutkan tatahaddatsu, pembicaraannya tentang anak-anak perempuan yatim. Fi kafalatil auliya wal ausiya, yang ada anak-anak yatim yang di bawah pemeliharaan gitu. Kan yatim ini kecil, perlu ada yang memelihara, yaitu para wali-wali anak yatim. Kalau wali itu ya bapaknya, bukan bapak, bapaknya kan sudah meninggal, kakeknya atau paman gitu. Nah itu wali. Kalau memang nggak ada kakek, nggak ada paman, orang lain yang ditunjuk oleh keluarga ya memelihara anak yatim dan hartanya, yaitu al-ausiya. Jadi kalau al-auliya itu yang dari keluarga, kalau al-ausiya dari orang lain gitu, yang ditunjuk oleh keluarga yatim ini yang dapat memelihara anak yatim. Jadi pesan Allah kepada mereka itu agar berbuat baik kepada anak-anak yatim yang mereka pelihara. Apa itu firman-Nya? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama
Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. In khiftum alla tuksitu fil yatama, jika kamu takut, khawatir, takut tidak berbuat adil gitu kepada para yatim-yatim, maksudnya menikahi anak yatim. Fankihu ma tabalakum, maka nikahilah wanita-wanita yang bukan anak yatim. Masna wa sulasa wa ruba', boleh punya istri satu, boleh lebih dari satu, yaitu masna. Ini berpoligami. Masna itu artinya masing-masing boleh punya istri dua. Wasulasa, masing-masing boleh punya istri tiga. Waruba'a, dan masing-masing punya istri empat. Hanya sebatas itu. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut, khawatir, ya, tidak bisa, tidak mampu berbuat adil gitu. Berbuat adil, ya. Maka fawahidatan, maka nikahilah satu wanita gitu. Au ma malakat aymanukum, atau cukup kamu punya istri dari hamba gitu. Dulu waktu zaman dulu ada hamba, maka boleh memperistrikan hamba. Zalika adna alla ta'ulu. Nah, itulah adna, artinya yang lebih dekat itu. Menikahi wanita merdeka atau menikahi hamba itu lebih mendekati kamu berbuat adil gitu. Baik, nanti keterangan lebih lanjut akan kita baca. Kata Tuan Musannif, la'alla sa'ilan yas'alu, kemungkinan ada orang bertanya gitu. Kemungkinan ada orang bertanya. Pertanyaannya begini bunyinya. Ma alaqatul yatama minal banat fi ta'addudi fi maudu'i ta'addudi zaujat. Apa hubungannya? Apa kaitannya anak yatim gitu? Apa kaitannya anak yatim, perempuan-perempuan yatim dengan tema berpoligami gitu? Kaitannya apa gitu ya? Ini kan ayat ini menyebut tentang kaitan antara anak-anak yatim yang dinikahi, ya, dengan apa ini? Dengan berpoligami, artinya memperistri lebih dari satu. Nah, kaitannya itu apa? Walil jawab an hadza naqul. Nah, jawaban pertanyaan ini kami katakan, nah, seperti yang kamu pertanyakan tadi dipertanyakan pula oleh sahabat gitu ya. Jadi kalau kamu merasa iskal, merasa sulit memahami kaitan anak yatim dengan ta'addud zaujat, ini pun sahabat saat turun ayat ini tanya sama Nabi itu. Laqad ashkala hadzal amru ala ba'di sahabat. Perkara ini ya, dipertanyakan pula oleh sebagian sahabat ya. Mereka nggak paham apa kaitannya. Hatta sa'ala Urwah bin Zubair, sehingga Urwah bin Zubair salah seorang sahabat bertanyanya kepada siapa nih? Karena ini kan berhubungan dengan perempuan. Khalatahu Aisyah gitu. Urwah bin Zubair pernah bertanya kepada khalahnya Aisyah ya. Nah, kalau kita bilang siapa ya, khalah ini saudara ya, saudara ibu gitu, saudara ibu ya, encing. Urwah ini bertanya kepada encingnya, yaitu Aisyah. Kenapa dikatakan Aisyah ini? Aisyah ini Urwah bapaknya Zubair gitu, Zubair bin Awam. Zubair ini istrinya Asma. Nah, ya. Zubair ini bapaknya siapa? Bapaknya Urwah itu ibunya, jadi ya. Ibunya Urwah ini adalah Asma. Ya. Ibunya Urwah Asma, bapaknya kan namanya Zubair. Ya.
istrinya Zubair sama dengan ibunya Urwah itu Asma binti Abi Bakar. Nah sedangkan Asma itu kakaknya Aisyah. Nah, itu kan. Jadi berarti Urwah ini bertanya kepada ya kalau orang Mampang saudara bapak itu paman gitu. Kalau saudara ibu bibi lah, bibi gitu ya. Jadi Urwah bertanya kepada bibinya yaitu Aisyah, karena kalau encingnya Aisyah. Karena Aisyah kan istri Nabi. Apa pertanyaannya Urwah? An wajhil irtibat itu. Apa kaitannya antara anak yatim, perempuan anak yatim dengan ta'addudi zaujat atau berpoligami? Faqalat, Aisyah menjawab, ya, bibinya Urwah yang ditanya menjawab lahu kepada Urwah, tuh yabna ukhti, tuh kan, wahai anak laki-laki saudaraku. Nah, saudaraku kan Asma, wahai ponakanku lah gitu ya. Hadhil yatimah. Nah ini ayat ini ada sabab turunnya ayat, yaitu hadhil yatimatu takunu fi hijri waliha. Ada anak yatim perempuan dipelihara oleh walinya. Ini walinya ini wasi di sini, artinya wasi itu yang boleh nikah ya. Jadi yang memelihara anak yatim boleh kawin kepada anak yatim kalau memang yang memelihara itu bukan mahramnya gitu, orang lain ya, ya. Ini anak yatim ya, perempuan dipelihara fi hijri waliha, artinya dipelihara oleh walinya. Walinya itu yang ditunjuk oleh keluarga memelihara anak yatim. Artinya tahtari ayatihi wa kafalati tusyrikuhu fi malih. Saat yatim perempuan ini masih kecil gitu ya. Nah itu yang memelihara itu ikut makan sama-sama anak yatim, karena dipelihara di rumah, satu rumah. Wa yu'jibuhu maluha wa jamaluha. Nah, setelah yatim ini udah dewasa yang perempuan ini, maka yang memelihara itu apa tuh ya, terkagumlah, yu'jibuhu, terkagum dengan kecantikannya dan hartanya tuh anak yatim. Karena anak yatim ditinggalin harta oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya orang kaya kan ninggalin harta. Yang memelihara ini mengagumi gitu ya, hartanya dan kecantikannya. Fayuridu waliyuha ayyatazawwajaha. Nah, yang memelihara ini ingin mengawininya gitu ya. Sekali lagi ini walinya ini bukan mahramnya orang lain ya. Boleh kan ya, boleh aja, karena kan yatim ini bukan mahram anak orang. Seperti menikahi anak angkat gitu, menikahi anak angkat boleh, karena kan anak orang. Raghbatan fi maliha minal mali wal jamal. Kenapa dia itu ingin menikahi anak yatim yang dia pelihara? Karena tadi itu ingin hartanya dan kecantikannya tadi, kena. Walakinnahu la ya'dilu ma'aha bil mahri. Nah, tetapi ya, sayangnya dia tidak berbuat adil dalam soal mahar gitu. Mahar itu mas kawin. Apa artinya tidak adil? Dia pikirkan yang dinikahi anak yatim, jadi maharnya itu mas kawinnya ya disepelein lah gitu. Beda dengan menikahi wanita yang bukan anak yatim gitu, yaitu wala yadfa'u laha minal mahri ma yadfa'uhu ghairuhu. Dia tidak memberikan mas kawin ya, kepada anak yatim yang dinikahi tadi seperti ya, berarti ini orang ini udah punya istri sebelum menikahi anak yatim, udah punya istri. Maharnya beda tuh dengan mahar yang ia berikan kepada yatim yang dinikahi. Nah, berarti kan nggak adil namanya. Bisa babi annaha tahta kafalati. Disebabkan karena yatim itu sebelum menjadi istri dia yang melihara ya. Jadi maharnya ini diremehkan gitu ya. Jadi tidak sama seperti istri lain yang lebih dahulu yang dinikahi yang bukan anak yatim.
Nah, oleh karena itu Nuhu, nah ini Allah turunin ayat ini. Nuhu, maka Allah larang tuh mereka. Berarti kalau mereka ini yang berbuat seperti ini bukan dia doang satu. Yang lain-lain juga yang pernah ya mengawini anak yatim ketika memberi mahar ya tidak sama seperti wanita-wanita lain. Nah, oleh karena itu ayat ini melarang, Allah melarang ayat tazawwaju bihinna tuh, janganlah kamu kawin sama anak yatim gitu. Sehingga kamu memberikan mahar kepada mereka sama seperti mahar-mahar wanita-wanita lain yang bukan yatim. Itulah ya. Hatta yadfa'u lahunnal mahra kamilan. Tuh kamilan artinya jangan sampai dikurangin. Kalau anak yatim dikurangi kan berarti tidak adil. Nah, ini. Wa umiru ayan kihu ma tabalahum. Kata Allah, kalau daripada kamu tidak adil memberikan mahar kepada anak yatim, lebih baik kamu kawin kepada wanita lain yang bukan berasal dari anak yatim. Sampai boleh kamu dua gitu, dua setiap kamu boleh punya istri dua gitu, lebih dari satu atau tiga atau empat tuh ya. Ma tabalahum minan nisa, lebih baik kamu menikahi wanita lain gitu, siwahunna selain anak-anak yatim. Kalau memang saat memberikan mahar kamu beda-bedain gitu. Nah itulah ayat yang kita baca ini. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Wa ka'annal ayata taqul, seakan-akan ayat ini berkata begini. Illam ta'dilu, jika kamu tidak berbuat adil ma'al yatimat, kepada anak-anak yatim yang kamu nikahi, fatrukuhunna, artinya tinggalkanlah mereka, maksud tinggalkanlah mereka, janganlah nikah sama anak yatim gitu ya. Wa tazawwaju biman syi'tum minan nisa, kawinlah kepada wanita-wanita lain selain anak yatim yang kau inginkan. Wahidatan, boleh satu suami punya istri satu ya. Wasnatain, boleh tiap laki punya istri dua. Wasalasan, boleh tiga. Wa arba'an, boleh empat. Fa illam tastati'ul adla baina zaujat. Nah, kalau wanita yang kamu nikahi itu ya, wanita-wanita yang menjadi istri kamu tidak bisa berbuat adil gitu, faktasiru ala zawaji biwahidah, maka nikahilah satu saja gitu ya. Fa inna dzalika admanu, maka punya istri satu lebih menjamin, lebih memelihara kamu li'adamil jauri wa zulmi. Ya, karena punya istri satu itu lebih menjamin kamu tidak berbuat adil kepada para istri. Nah, itulah ayat tadi. Dengan sebab kita mengetahui sabab turun sehingga iskal, artinya kesulitan memahami ayat tadi hilang ya. Siapa yang tahu sabab nuzul? Adalah Aisyah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kata-kata berbuat adil gitu, adil kepada para istri ya, apabila istri lebih dari satu. Tentu yang dimaksud adil di sini bukan dalam masalah al-hubbu gitu, al-hubbu awil mail, rasa cinta gitu ya. Ya, kalau saya kan cuma ngomong doang gitu, kenapa belum pernah ngerasain gitu ya. Yang pernah ngerasain Nabi Muhammad gitu kan, Nabi Muhammad itu punya istri lebih dari satu. Nah, beliaulah yang ngasih tahu. Jadi kata Nabi, yang Allah wajibkan bagi suami yang mempunyai lebih dari seorang istri berbuat adil. Adil dalam soal menggilir gitu, menggilir nafkah. Nah, kalau orang Arab bilang nafkah, nah, kalau bilang nafkah. Adil dalam menggilir. Kalau yang satu mula-mulanya satu malam, yang keduanya satu malam gitu. Nafkah zahir ya. Adapun hub ya, hub itu nggak bisa gitu, nggak bisa sama gitu ya. Bisa jadi salah satu di antara istri itu lebih dicintai daripada yang lain. Nah, kalau ini tidak dipertanyakan oleh Allah ya.
Karena ini adalah masalah hati susah gitu. Ini yang bilang yang udah pernah punya bini lebih dari satu gitulah. Ya. Demikian juga nafkah batin gitu, nggak mesti harus sama. Oh, istri yang satunya semalaman umpamanya 2 kali, yang sana mungkin 2 kali gitu. Nah ini kan perlu ada keterangan gitu kan, nggak mau adil dalam soal nafkah yang zahir dan dalam menggilir. Adapun masalah rasa hati, al-mail, rasa cinta dan itu tidak dituntut gitu untuk berbuat adil. Baik, kita lanjut ini yang sangat menarik ini. Ta'adduduz zaujat fil Islam gitu ya. Ini kan salah satu di antara celah-celah gitu yang dicari-cari oleh musuh-musuh Islam, ingin menjatuhkan Islam gitulah kira-kira begitu. Ya, para orientalis barat nyari-nyari kira-kira mana-mana nih celah-celah yang kira-kira bisa mencela Islam. Di antaranya adalah ta'adduduz zaujat. Apa berpoligami? Mereka mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang memperbolehkan suami punya istri lebih dari satu gitu. Seakan-akan dia ingin membela gitu, hak asasi manusia wanita. Emang yang namanya perempuan nggak ada yang mau dia itu apa? Ya. Perempuan itu nggak ada yang senang apabila diduakan oleh suami. Siapa? Nggak ada yang senang. Sehingga para istri Nabi pun nggak senang kalau suaminya kawin lagi sama wanita lain. Itu emang sudah naluri perempuan. Ya. Jadi seakan-akan mereka yang mempertanyakan ini seakan-akan membela hak-hak wanita begitulah. Ya. Ingin memojokkan Islam. Nah oleh karena itu masalah Islam memperbolehkan berpoligami ini perlu kita pahami apa hikmahnya dan lain sebagainya, apa syaratnya, sehingga apabila ada tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, iman kita nggak goyang karena kita mempunyai pendirian, kita bisa jawab gitu ya. Nah perlu kita ketahui. Huna la budda lana an natakallama bi ijaz. Sebelum kita ninggalin ayat ini pindah kepada ayat berikutnya, mesti kita berbicara walaupun secara ringkas gitu tentang masalah berpoligami yang tadi dikatakan ya dijadikan ladang bagi mereka untuk menyudutkan Islam. Tuh, allati ya'tabiruha ba'dul gharbiyyin. Sebagian orang barat maksudnya itu orientalis naqisotan. Mereka menganggap ini suatu kekurangan atau sesuatu cacat yang ada dalam ajaran Islam gitu ya. Oleh karena itu mereka nggak berpoligami kan, orang-orang barat itu nggak ada yang berpoligami. Tapi walaupun mereka secara resmi tidak punya istri lebih dari satu, namun di belakangnya itu di belakang banyak sekali wanita-wanita yang tidak secara sah mereka gauli gitu. Jadi mereka menganggap berpoligami atau Islam ketika memperbolehkan nikah lebih dari satu itu sesuatu hal yang tercela itu namanya naqisah, amron syainan yang tercela dalam ajaran Islam. Baik, nah bagaimana kita menjawab atas tuduhan ini? Walirraddi ala hadza naqul. Nah, untuk menjawab tuduhan ini kita bilang inna mas'alata ta'addudiz zaujat daruratun. Nah, Islam ketika memperbolehkan suami mempunyai istri lebih satu itu masalah yang dikatakan masalah darurat. Ini Islam bukan syariat orang dulu. Kalau syariatnya orang dulu, maksudnya orang dulu syariatnya mereka yang mencela-cela Islam, nenek moyangnya dulu, nenek moyang bukan syariat Islam nih. Syariat nabi-nabi dulu, nabi-nabi Bani Israel. Itu lebih parah.
Mereka berpoligami walaupun nggak darurat gitu. Kalau Islam kan diperbolehkan poligami karena apa? Darurat. Jadi mereka itu nggak mikir. Syariat mereka itu sendiri, para nabi mereka itu sendiri berpoligami walaupun nggak ada apa? Darurat. Nah, jadi ketika mereka ngatain Islam, dia lupa gitu. Ya. Nabi Daud alaihissalam itu istrinya 100 berapa? 100 ya, bukan 4. Jadi berpoligami waktu zaman dulu nggak dibatasi, berapa aja boleh gitu. Sedangkan Islam mengizinkan poligami nggak boleh lebih dari 4. Berarti yang lebih bagus yang mana itu? Islam kan gitu. Mereka nggak pikir itu Nabi Daud kan nabi mereka. King David. Nah, istrinya berapa? 100. Nabi Sulaiman. Nah, anaknya Nabi Sulaiman. Nah, ya. Nabi Sulaiman. Istrinya 700. Ya. Istrinya 700. Jadi yang terdiri 300 wanita merdeka, 400 hamba-hamba itu. Istrinya Nabi Sulaiman. Lebih banyak lagi dari bapaknya. Bapaknya cuma berapa? 100. Ini bukannya dongeng gitu, benar. Sebab terdapat dalam satu hadis Nabi kita Muhammad bersabda, ya. Nabi bersabda, Nabi Sulaiman pernah bersumpah di dalam hadis sahih. Apa sumpahnya Sulaiman? Ya, la atufanna gitu maksudnya. Malam hari ini saya akan berkeliling kepada semua istri-istri saya yang jumlahnya berapa tadi? 700. Berkeliling itu bukan ngelilingi rumahnya. Bukan mengelilingi rumah. Kalau mengelilingi rumah berapa ratus juga itu bisa kan? Maksudnya berkeliling apa nih? Menggauli. Masya Allah. Oh, ente heran. Kok ada manusia yang satu malam bisa menggauli 700 orang gitu kan? Ente heran kan? Ini kan nabi lain, nabi rasul lain. Jadi kata Sulaiman, saya bersumpah malam hari ini saya akan menggauli istri saya yang jumlahnya ada berapa? 700. Niatnya bagus. Apa niatnya itu? Bukan ingin melampiaskan hawa nafsu. Seandainya istri saya yang saya gauli yang jumlahnya 700 hamil semuanya, maka anak-anaknya itu nanti akan saya jadikan sumber daya manusia apa namanya? SDM. Nah, buat apa? Jadi prajurit perang fisabilillah, jadi tentara. Bagus nggak tuh? Maksudnya begitu ya. Seandainya itu istri saya semua pada lahir nih 700 kan berarti lahir 700 anak. Semuanya saya jadikan prajurit untuk perang fisabilillah. Hebat. Namun sayang kata Nabi Sulaiman lupa baca insyaallah. Nah, itulah pentingnya insyaallah. Ya. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha dalam satu kahfi ya. Jangan bilang pasti atau besok. Enggak nginget baca naik. Kena gara-gara lupa baca kalau harusnya baca insyaallah gitu. Kalau istri saya semua pada lahir, insya Allah saya akan jadikan apa tuh? Prajurit tentara. Kena lupa baca insya Allah. Satu pun dari istrinya nggak ada yang hamil. Nah, ada yang hamil satu cacat. Nah, yang namanya cacat nggak bisa jadi tentara kan? Nah itu berarti Nabi Sulaiman istrinya itu bukan 4 berapa deh? 700. Nah ini kan yang mencela Islam. Yang mengaku-ngaku kalau dia anak cucunya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Engkong lo sendiri gitulah bahasa kita. Istrinya 700. Nenek moyang. Nah kalau Islam ketika memperbolehkan berpoligami, yang pertama karena darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh. Dan yang kedua dibatasi berapa? Hanya 4 gitu. Nah kecuali Nabi dah. Kalau Nabi itu istrinya 11. Nah itu lain pengecualian Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi setiap istri yang dinikahi itu perlu kita baca lagi itu. Ya, ta'adud zaujat yang ada.
Setiap istri yang dinikahi Nabi ada motif-motif tertentu. Oh, nikahi ini karena ini, yang ini karena ini. Kalau ente kan nikah bukan karena itu, beda. Kena duitnya, kena ininya, macam-macam. Jadi kita bilang bahwa masalah ta'aduduz zaujat darurah, sesuatu yang darurat. Kalau darurat kan tidak diperbolehkan untuk semua orang. Yang diperbolehkan orang yang dalam keadaan apa? Darurat. Nah, apa itu daruratnya? Contoh, seorang sudah lama berkeluarga, istrinya sakit-sakitan, nah gitu. Nah, kalau nggak boleh berpoligami. Nah, istrinya udah lama dinikahi, tapi mandul, nah kan perlu anak, perlu keturunan. Nah, ini namanya darurat, diperbolehkanlah berpoligami, gitu kan? Istri tidak sakit, istri tidak mandul, tapi dia orang kaya, nafsu seksualnya nggak cukup satu orang. Ini darurat nggak tuh? Darurat, daripada dijajan di tempat lain. Lebih baik apa? Nah, itulah kira-kira gambaran darurat-darurat seperti. Tapi kalau ente memang cukup satu, atau aja ngasih makannya susah gitu. Apakah itu dikatakan darurat? Nah, kagak. Jadi syariat Islam sesuai itu. Jadi diperbolehkan kali poligami karena iqtadat hadzuruful haya. Apa artinya? Diperlukan oleh kondisi kehidupan seseorang. Sebab kehidupan seorang berbeda dengan yang lain ini. Fahiya ilaj tuh. Berpoligami adalah obat itu, dawa obat libadil halatil itoriyah, obat untuk kondisi tertentu. Obat apa tadi? Orang udah nikah udah lama nggak punya istri mandul, kan itu namanya penyakit. Obatnya apa? Berpoligami. Sekarang ditanya tuh istrinya nih, daripada dicerai gitu, yang istri yang mandul daripada dicerai gitu, dijadiin tetap istri, berbagi sama istri lain, lebih baik apa tuh? Tetap melangsungkan rumah tangga daripada apa? Cerai kan? Nah, itulah ilaj jadinya. Ilaj itu obat li ba'dil halatil itrariyah, untuk menyelesaikan apa tuh? Hal-hal yang darurat, allati tu'ani min hal mujtama'at, yang menimpa hal ini oleh masyarakat ya. Bal hiya mabharah, masya Allah. Bahkan bukan hanya sekedar Islam gitu yang menjadikan berpoligami sebagai obat gitu dalam hal-hal yang khusus. Bahkan ketika Islam memperbolehkan berpoligami merupakan suatu kebanggaan. Islam memperbolehkan umatnya berpoligami itu suatu kebanggaan, bukan suatu kekurangan, bukan suatu hal yang tercela, bahkan kebanggaan. Kita harus merasa bangga kalau ajaran Islam itu memperbolehkan orang berpoligami. Kenapa bangga gitu? Karena li'annahu istata'a bi tasyri'ihil khalid ayyahilla, karena dengan diperbolehkannya berpoligami berarti Islam itu telah menghilangkan ayyuhilla muskilah. Islam telah menghilangkan problema besar min aqadil masyakil, problema besar yang menimpa masyarakat di dunia ini, problema besar. Nah, dengan diperbolehkannya berpoligami oleh Islam, maka problema tadi terpecahkan gitu lah. Allati tu'ani min hasyu'ubu wal umamul yaum. Nah, ini problema besar akibat tidak berpoligami ini dirasakan oleh umat-umat, terutama oleh mereka itu di negeri barat itu, di Eropa, di Amerika. Karena syariat agama mereka tidak memperbolehkan berpoligami, sehingga timbullah problema besar
Fala tajidulaha halan, oleh karena ajaran agama mereka tidak memperbolehkan berpoligami, sehingga problema besar ini tidak bisa dipecahkan tuh ya. Nah, apa itu problema tadi ya? Itu tadi ya. Orang-orang barat baik di Eropa, di lain-lain semua yang beragama ya selain Islam, terjadi apa itu ya? Terjadi penyimpangan keluarga. Kalau bahasa kita ini apa penyimpangan? Ya. Nah, terjadi pelecehan ya. Itu disebabkan karena ajaran agama mereka tidak memperbolehkan berpoligami. Jadi banyak sekali laki-laki yang jajan di luar gitulah ya. Akibatnya banyak sekali anak-anak zina, anak-anak yang lahir tanpa suami. Kenapa? Karena akibatnya jajanan tadi itu. Jajanan akhirnya jadi menimbulkan problema besar. Banyak anak-anak yang dibuang di jalanan. Nah, itu kan anak dibuang di jalanan akibat orang tuanya apa itu? Ya, melakukan hubungan yang di luar nikah. Kenapa? Karena tidak berpoligami. Tapi kalau dia itu menjadi istri seseorang, itu dapat pemeliharaan dari bapaknya, kan begitu. Nah, innal mujtama'al insaniya fi nazaril Islam huwa kal mizan ya. Masyarakat di dalam pandangan Islam seperti timbangan ya. Yajibu an tata'adala fihil kapatan ya. Yang namanya timbangan itu kan ada dua ya. Dua sayap ya, mesti dua sayap timbangan itu mesti sepadan ya, mesti sama. Faiza nasna'u indama yahtallu tawazun ya. Pamaza nasna itu. Apa yang kita lakukan kalau memang ya timbangan itu enggak sama. Maksudnya apa timbangan? Timbangan yang dimaksud di sini adalah bilangan perempuan itu selalu di mana-mana lebih banyak dari bilangan orang laki gitulah. Ya. Ente umpamanya jadi guru di madrasah atau di apa, itu satu kelas. Itu setiap kelas banyakkan apa itu? Perempuan sama apa? Sama laki-laki ya. Ya. Atau enggak ini ente punya anak gitulah. Anak ente yang laki mau perempuan, kebanyakannya itu punya anak apa? Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, apalagi memang disinyalir oleh Nabi kita di akhir zaman nanti mulia bilangan perempuan itu nanti 2 kali lipat dari bilangan laki-laki gitu kan ya. Itu ditambah lagi apa, memang Allah Ta'ala ciptakan perempuan lebih banyak daripada orang laki, ditambah lagi banyak laki-laki yang gugur. Sementara perempuan nggak ada yang gugur, karena yang diwajibin perang siapa? Laki-laki. Kalau perempuan kan enggak di rumah. Nah, berarti yang banyak gugur apa? Di samping memang orang laki bilangannya dikitan, maka orang laki banyak gugur ketika di medan perang dan lain sebagainya. Nah, berarti bilangan laki-laki menjadi lebih dikit lagi itu. Sementara wanita bilangannya apa? Nah, sedangkan masyarakat itu tadi kembali kepada masyarakat akan hidup tentram apabila timbangannya itu tawazun apa itu? Apabila kehidupan ini sama gitu. Nah, bagaimana memecahkan problema ini? Laki-laki lebih banyak, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau seandainya tidak memperbolehkan berpoligami, banyak perempuan yang apa itu? Yang hidup sendiri gitu. Nah, apa itu istilahnya hidup sendiri? Ya, yang hidup sendiri ada ya. Kalau bahasa itu kan bahasa Inggris single gitu kan. Iya kan? Coba. Kalau seandainya nggak boleh berpoligami, banyak sekali perempuan-perempuan yang terlantar, nggak ada yang memelihara gitu ya. Maka diperbolehkan berpoligami. Nah ini, jadi ketika Islam memperbolehkan berpoligami, kita harus bangga gitu. Kenapa bangga?
Karena dengan diperbolehkan berpoligami, maka problema yang diderita oleh manusia di dunia ini karena kebanyakan perempuan dari laki bisa terpecahkan. Nah, gitu lagi. Baik, itu tadi itu. Famaza nasna'u indama yahtallu tawazun. Apa yang kita lakukan ketika tawazun ini arti persamaan ini tidak sama gitu. Maksudnya persamaan bilangan wanita tuh ya. Fayusbihu adadun nisa adha'afu adadar rijal, sehingga bilangan perempuan berlipat-lipat ganda dengan bilangan apa? Laki-laki ya. Alaisat hadhil halatu halal. Nah, kalau ini yang terjadi, bilangan perempuan berlipat-lipat ganda, bilangan laki dikitan ya. Alaisat hadhil halal. Ini kerusak. Masyarakat itu akan rusak, ya. Karena banyak perempuan-perempuan yang tidak ada yang memelihara tuh. Yajibu ayyuqabilahul musyarri' bitas'il hakim. Oleh karena itu wajib Allah tuh. Allah bukannya Allah wajib artinya. Oleh karena itu ya, untuk menghilangkan problema ini mesti ada undang-undang tuh, ada undang-undang yang yang bisa memecahkan problema ini. Tidak lain undang-undangnya apa itu? Memperbolehkan berpoligami. Baik. Hikmatu ta'addudi zaujat. Nah, coba. Tadi katanya kita harus bangga karena syariat kita memperbolehkan seorang suami punya istri lebih daripada 2. Nah, sekarang kita mau tahu kenapa kita bangga? Oh, tentu berpoligami ini banyak sekali hikmahnya ya. Banyak sekali faedahnya, rahasianya ya. Laqad tanawalna maudu'a ta'addudi zaujat bi tasniyil Islam. Ini kata Tuan Musannif, saya sudah bahas mengenai poligami ini ya. Diperbolehkan oleh Islam, udah dibahas dalam buku-buku lain gitu. Ini kan buku tafsir karena menyangkut masalah ayat. Wa bayyana anna mas'ala ta'addudi zaujat darurah. Dah kita pernah terangkan bahwa diperbolehkannya berpoligami karena dibutuhkan. Kehidupan ini sangat membutuhkan seorang laki mempunyai istri lebih dari 2. Agar jangan sampai bilangan perempuan ya lebih banyak daripada bilangan laki-laki. Bahkan wahya laisat tasyri'an jadidan in farada bihil Islam. Bahkan memperbolehkannya Islam poligami bukan soal yang baru gitu. Berpoligami itu bukan soal baru. Mereka saat menyudutkan Islam berpoligami seakan-akan Islam sajalah yang memperbolehkan. Bukan ya. Jadi bukan masalah yang baru. Innama ja'al Islam fawajadahu bila quyud. Ketika syariat Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad, masyarakat itu sudah berpoligami. Bahkan yang parahnya itu poligaminya tanpa batas gitu. Ada salah seorang sahabat namanya Ghilan itu masuk Islam. Wa tahtahu asyratum ra'ah. Dia punya istri 10. Bukannya sabur. Namanya kan dulu ada orang punya istri 9, namanya siapa? Eyang subur. Eyang subur, istrinya berapa? 9 kalau nggak salah. Ghilan masuk Islam ya. Istrinya ada berapa? 10. Berarti kan apa? Ketika Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bolehin poligami, itu bukan masalah yang baru. Itu ada tuh orang jahiliyah masuk Islam, istrinya ada berapa? 10, Masya Allah ya. Itu. Jadi Ghilan masuk Islam, istrinya 10, ikut semua istri masuk Islam. Apa kata Nabi? Pilih istri kamu hanya 4 gitu. Ya, pilih dari yang 10 itu berapa? 4. Artinya yang tetap jadi istri hanya boleh 4. Yang lain tuh yang 6 ceraiin ya. Karena Islam tidak memperbolehkan punya istri lebih dari apa? 4. Nah, dari peristiwa ini dapat kita tahu bahwa berpoligami ini diperbolehkan bukan hanya Islam yang memperbolehkan, tapi sebelum Islam datang orang udah
poligami. Bahkan Islam membatasi poligami. Oh, berarti kan Islam itu bagus. Lalu sebelumnya Islam tidak ada batas, sampai 10 sampai 700 masih boleh punya istrinya. Wa inna ma ja'al Islam fawajadahu. Islam datang, Islam menjumpai poligami ini bila kuyut tuh, tanpa ada syarat tuh. Tanpa ada syarat, tanpa dibatasi, sehingga orang berapa aja boleh punya istri. Nah, ya. Lahu hudud tuh, la syurut walahu hudud. Enggak ada batas. Sebelumnya Islam datang, masyarakat sudah berpoligami tanpa syarat, tanpa batas. Bahkan suratin ghairi insaniyah, dengan bentuk yang tidak insani itu. Tidak manusiawi itu, ya. Panadzamahu. Nah, datanglah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena ini masalah problema masyarakat, enggak dibatalkan poligami itu, dilegalkan oleh Islam, tapi ada aturan. Ini bagus kan? Panadzamahu wa hadzabahu, diatur oleh Islam sehingga para istri itu dapat keadilan tuh, ya. Hadzabahu ja'alahu ilajan, bahkan Islam menjadikan bolehnya berpoligami menjadi obat tuh, liba'dil halatil idrariyah, obat untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang darurat, seperti yang telah kita katakan tadi. Ada seorang ingin punya anak gitu, ya. Nah, itu kan harus kawin lagi, ya. Harus kawin lagi, atau istrinya sakit terus-terusan, harus kawin lagi, ya. Nah, sekarang ditanya, istri yang tadi, ya, yang sakit atau yang mandul, apa lebih baik dicerai gitu, atau lebih baik tetap sama suaminya, kan gitu kan? Nah, lebih baik sama-sama suami, kan begitu. Nah, inilah yang dikatakan berpoligami itu yang dibenarkan oleh Islam merupakan obat, ya. Nah, yang diderita tuh yu'ani, yang diderita oleh masyarakat. Itulah ayat Quran yang kita baca tafsirnya sekarang, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berilah wanita maharnya, itu mahar tuh, nihlah itu mahar, ya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani amri'a. Apa artinya fa in tibna? Mahar yang diberikan suami kepada istri saat nikah itu sudah menjadi milik istri gitu. Jadi suami tidak boleh tuh ngambil mahar yang telah diberikan kepada istri, karena itu sudah menjadi mutlak, menjadi milik siapa? Istri, ya. Kecuali kalau istri itu sendiri yang memberikan, ya, memberikan kepada suami, ya. Nih suami perlu apa? Perlu modal, perlu apa gitu. Apa boleh dia, ya, ngambil mahar yang pernah diberikan pada istri? Nggak boleh, kecuali tibna lakum, kecuali istrinya itu memberinya dengan hati yang senang. Baik. Laqad abahal bari. Nah, melalui ayat ini Allah al-Bari itu Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada hambanya yang beriman an yatazawwajus natain, boleh kawin lebih dari satu, yaitu 2, ya. Salasan boleh 3, boleh 4. Nah, udah sampai situ titik, ya. Nah, ya. Jadi eyang sobor tadi berarti dia nggak ngaji tuh, istrinya ada 9. Hah? Tapi jangan senang dulu gitu. Ini kan namanya darurat itu. Wa syaratul adla tuh, syaratnya harus kamu berbuat adil bainahunna tuh. Ini yang tidak ada syarat ini pada syariat orang dulu. Kan orang dulu kan boleh berpoligami, enggak ada syarat, enggak ada apa. Nah, adil dalam soal apa? Makal. Nah, makan gitu. Nah, istri yang satu makan apa nih? Nah, makan ayam, yang satu, ya, tempe tahu. Nah, nggak boleh tuh, harus sama makan.
makal. Malbas, pakaian gitu. Ini pakaian, sama pakaiannya. Artinya sama itu bukan warnanya sama kan, masing-masing perempuan lain-lain warnanya. Maksudnya yang nilainya, harganya sama gitu. Kalau bukan kayak anak sekolahan seragam, bukan sama itu, sama seragamnya. Kasih duit, yang satu buat beli baju 1 juta, yang satu 1 juta, terserah dia mau pakai yang mana kayak gitu, bukannya seragam. Sukna gitu ya, tempat tuh. Yang satu petakan gitu, yang satu nah itu nggak boleh ya. Nah ini yang dikatakan berbuat adil dalam soal nafkah itu, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempatnya, mabit, tempat tidur, nah itu sama tuh ya. Ya. Tapi kalau soal begitunya atau soal rasa itu nggak dituntut untuk sama. Nah itulah syarat orang boleh beristri lebih dari apa? 1. Nah itulah kenapa disyaratkan di sini fa'in khofa ar-rajulu adamal adli, apabila seseorang tidak mampu berbuat adil seperti tadi itu yang disyaratkan tuh, takut ya, maka wajib alaihi aqtasir ala wahidah, wajib dia punya istri 1. Ya bagus nggak tuh Islam? Bagus dong. Waktu zaman dulu nggak ada syarat seperti ini. Apanya? Kenapa wajib punya istri 1 kalau takut berbuat adil? Yaitu wadzalika alla yaqa'a fil jawr wa dzulm, sampai si suami itu melakukan kezaliman gitu. Kalau seandainya dia tidak bisa berbuat adil sementara istrinya lebih dari 1. Itulah yang Allah Ta'ala katakan zalika adana Allah ta'ulu ya. Artinya apa? Al-iktisaru ala wahidatin ad'a ila tahqiqil adalah. Punya istri hanya 1 lebih ya, mewujudkan adil ya. Aqrab ala tamilu, lebih dekat, jangan sampai kamu itu tamilu wa tajuru. Tamilu artinya berbuat zalim. Fa innallaha ta'ala yakrahul dzulma. Karena Allah tidak suka sama hambanya yang berbuat apa? Zalim wal jawur ya. Baik. Nah, walaqad ja'al Islam ayuhal ikhwah. Sedikit lagi tanggung. Islam datang ya. Wahai saudara-saudara ya, ayuhal ikhwah wa rijal yatazawajun. Islam ketika datang, masyarakat sudah berpoligami tadi itu. Ya. Ada yang punya istri 10 nih ya. Yatazawajun asyra niswah. Bahkan ada yang lebih dari 10 biduni hadin wala qaid, tanpa ada syarat itu. Ketika Islam itu datang, masyarakat memang sudah berpoligami tanpa syarat. Paja aliyakulanin nas, maka datanglah Islam berkata kepada semua orang, inna hunaka haddan la yambagi li ahadin ay antatajawaz. Boleh berpoligami, tetapi tidak boleh melewati batas tertentu. Nah, kan bagus itu, yaitu 4 tadi itu. La yambagi li ahadin antujawizahu. Ada batas yang tidak boleh dilewati, yaitu arba pakot, hanya 4 saja. Di samping itu ada lagi syarat lain gitu. Apa itu tadi? Wa inna hunaka qaidan wa syartan li ibahati hadzal darurah. Ada lagi syarat untuk memperbolehkan dalam keadaan darurat ini. Tadi itu disebut, yaitu al-adlu bainaz, berbuat adil tuh ya. Fa idza lam tatahaqqaq yatahaqqaq dzalik, kalau seandainya kamu tidak mampu buat adil tadi, wajibal iktisar ala zaujatin wahidah. Wajib kamu hanya punya 1 itulah yang dikatakan fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Jadi kesimpulan, ta'addud zaujat izan, kalau begitu berarti berpoligami ini memang sudah ada dari dulu gitu ya. Jangan kamu nuduh Islamlah agama satu-satunya agama yang memperbolehkan. Enggak, itu memang sudah ada dari dulu ada ya. Di sini izan nizamun qaimun maujud tuh udah ada munzul usul qadimah, sejak masa lalu. Waktu zaman Nabi tadi itu Sulaiman udah ada, Nabi Daud udah ada. Lakinnahu kana fawdha, namun berpoligami pada waktu itu rancuh, tahu rancuh ya. Kena enggak ada aturan, enggak ada ya. Fawdha itu rancuh. Panazzamahul Islam, maka Islam ya
apa tuh ya, membuat undang-undang agar supaya wanita-wanita itu merasakan keadilan. Wa kana taba'an lil hawa. Berpoligami dulu sebelum Islam itu semata-mata karena apa? Ingin melampiaskan apa? Syahwat dan hawa nafsu. Al istimta bila zailil hayah. Berpoligami sebelum Islam hanya ingin bersenang-senang ya. Faja'alahul Islam. Maka datanglah Islam memperbolehkan poligami bukan untuk bersenang-senang, tapi dijadikan untuk obat. Itu tadi nih. Thariqan li imaratid dunya, diperbolehkan berpoligami oleh Islam sebagai jalan untuk melanggengkan kehidupan dunia. Nih dunia bisa langgeng kalau ya makhluk yang namanya manusia itu ada keseimbangan tadi itu, antara keseimbangan antara bilangan laki-laki dengan bilangan perempuan ya. Lil hayatil fadilah tuh. Islam memperbolehkan poligami agar supaya manusia hidup dalam keadaan terhormat. Kalau nggak boleh berpoligami, maka manusia itu nggak terhormat. Kenapa? Karena jajan gitu tadi. Jajan kan nggak terhormat ya. Sehingga mengakibatkan banyak sekali anak-anak yang apa? Terlantar, nggak punya bapak gitu ya. Itu banyak kita temukan atau dengar berita ada orang buang anak di sampah ya. Di tong sampah buang anak, akibat apa itu? Akibat tidak diperbolehkan atau tidak berpoligami. Nah, itulah sekilas pandang tentang berpoligami. Masih berlanjut ya. Berpoligami ini insya Allah pada pengajian kita yang akan datang hari Selasa yang biasa rutin insya Allah ya, ta'adul masih ada ya gitu. Jadi bagi yang ingin ya, yang ingin apa tahu tentang poligami yang sesungguhnya ini, jangan sampai gaib ya, pada pengajian yang akan datang karena belum tuntas pembahasannya. Baik. Ya. Nah itu peraturan, itu bukan peraturan Islam tuh ya. Tuh peraturan mereka gitu ya, peraturan mereka yang tidak senang berpoligami. Kenapa boleh berpoligami tapi minta izin? Nggak ada tuh wanita yang namanya wanita itu ngizinin suaminya kawin lagi, ada nggak kira-kira ya? Sebab kalau dia bilang tidak boleh berpoligami, nah berarti bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi kalau bilang boleh berpoligami tapi syaratnya minta izin dulu, itu sama aja seperti melarang orang berpoligami. Tidak ada ceritanya perempuan yang rela lepas suaminya kawin lagi gitu, ada nggak kira-kira? Ya. Jadi peraturan itu sama dengan ngelarang orang berpoligami gitu. Cuman ngelarangnya secara halus ya. Nah kalau kita sudah memenuhi persyaratan tadi, nggak usah dengerin orang gitu. Nah, kalau kita dengerin orang bukan hanya berpoligami, apapun itu nggak bisa kerja kalau dengerin orang. Apa kata orang gitu. Baik, sebelum kita tutup dengan zikrul tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.